warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama. Gimana kabarnya? Oh, yang Mama kecil. tahu nggak kita di sini mau ngapain sih? Yang kecil orangnya. Penyuluhan ya? Iya. Jadi di sini kita mau adain penyuluhan tentang pemulihan patah tulang dan pencegahan komplikasi pada pasien fraktur. Gimana ini? Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya Oma, karena tak kenal maka tak sayang. Yang dari ujung dulu Oma. Ya Oma. Halo Mama. Halo. Kenalin ya Oma, saya Suster Aurelia. Halo. Halo Mama sekalian. Perkenalkan nama saya Suster Felicia. Bisa panggil Suster Vanes. Hai Suster Vanes. Halo Ma, kenalkan nama saya Evita. Bisa panggil Suster Evita. Hai Suster Evita. Halo Oma, perkenalkan saya Suster Lia. Panggilnya Suster Lia aja. Hai Suster Lia. Di sini Oma ada yang udah pakai alat bantu jalan atau pakai jalan sendiri nih? Pakai grup. Tapi bisa nggak cara gunainnya? Kadang kepleset. Jadi kita mau bantu jelasin ya. Boleh diganti poinnya? Iya, dua-duanya. Nah, di sini tuh ada pengertian fraktur, yaitu atau terputusnya kontinuitas tulang, merupakan kondisi yang disertai dengan nyeri yang hebat disebabkan oleh diskontinuitas jaringan dan spasme otot lokal. Dan sini ada penanganannya, memerlukan intervensi segera berupa fiksasi dan imobilisasi yang bertujuan untuk meredukasi nyeri dan mencegah perubahan yang lebih lanjut. Ini ada tujuannya. Yang pertama itu setelah melakukan PNPS ini, pasien dan keluarga mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip manajemen nyeri, fiksasi dan imobilisasi pada pasien fraktur secara mandiri. Yang kedua, pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali minimal 3 strategi. Yang pertama manajemen nyeri, farmakologis dan non farmakologis. Assalamualaikum. Yang pertama itu pengendalian rasa sakit, yaitu bagian alami dari proses penyembuhan fraktur, namun harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu istirahat. Jelasnya ada prinsip ATC-nya, yaitu around the clock dan farmakologi, yang menekankan bahwa obat nyeri atau analgetik harus diminum secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dokter. Nah, biasanya di sini oma-oma kalau dikasih obat diminum nggak? Enggak, diminum. Nakal ya oma. Yang kedua ada prinsip kontrol atau pengendalian gerbang nyeri. Nah, di sini memanfaatkan intervensi obat untuk menutup gerbang atau sinyal nyeri kontak. Nah, pasien didorong untuk mengalihkan perhatian atau seperti melakukan aktivitas ringan yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, menonton atau mengobrol. Lalu ada kompres dingin atau relevasi. Lalu ada teknik napas dalam. Terus habis itu tujuan fiksasi itu apa sih? Nah, di sini tujuannya untuk mempertahankan posisi tulang yang patah agar tetap sejajar dan tidak bergeser. Untuk memastikan tulang dapat menyambung kembali dengan sempurna. Lalu ada risiko dan komplikasinya. Jadi setiap pemasangan alat fiksasi punya risiko yang harus diwaspadai seperti kekakuan sendi, infeksi dan sindrom kompartemen atau komplikasi serius. Nah, di sini ada tanda bahaya 6P. Yang pertama yaitu menekankan tanda bahaya 6P sindrom kompartemen. 1 P-nya itu nyeri, lalu pucat, ada kesemutan, ada paresia, kesemutan atau baal, pulselessness atau tidak ada nyari, lalu nyeri, tidak ada nadi, atau terakhir itu poikilotermia atau dingin. Nah, di sini cara perawatan alat fiksasinya itu dengan cara kebersihan dan kekeringan, jaga kebersihan dan kekeringan. Alat fiksasi terutama gips harus dijaga tetap kering, tutup rapat gips dengan lapisan mandi. Lalu jangan menggaruk dan perhatikan luka. Di sini ada kesimpulannya, kesuksesan pemulihan kita bergantung pada 3 hal: pengendalian nyeri, perawatan fiksasi, dan kewaspadaan. Yang pertama, kendalikan nyeri dengan minum obat teratur, teknik napas
napas dalam. Kedua, pastikan alat bantu seperti gips selalu kering dan gerakan sendi yang tidak kena patah agar tidak kaku. Yang terakhir paling penting, waspada karena bahaya serius atau lempeng. Segera lapor jika kita mengalami nyeri hebat, mati rasa, kebas atau sulit menggerakkan anggota gerak di bawah pulsasi, karena ini merupakan tindakan medis segera. Nah, jadi Oma, abis ini kita mau praktek cara penggunaan kruk, lalu cara melakukan teknik relaksasi napas dalam. Gimana Oma, setuju atau enggak? Setuju. Nah, selanjutnya sama Suster Panis ya Oma. Oke, jadi Oma, tadi kan kita udah belajar tuh kayak tadi belum belajar sebenarnya, baru disinggung sedikit kayak teknik relaksasi napas dalam, terus habis itu cara penggunaan kruk, terus cara pembersihan gips ya. Kalau misalnya Oma pernah nih namanya kena patah tulang. Sebelumnya Oma ada nggak yang pernah kena patah tulang? Boleh? Sharing dong, Oma sharing. Ada yang pernah kena patah tulang atau kayak teman atau saudara gitu? Boleh dong namanya. Oma siapa namanya? Saya Dwi. Oke, Oma Dwi, boleh dong sharing siapa nih yang kena patah tulang? Tetangga atau Oma? Oma sendiri. Kena patah tulang kenapa? Jatuh. Jatuh. Jalan. Apa yang kena Oma? Di goceng cucu. Oh, di wajah cucu. Oke. Terus apa yang kena? Apa yang patah? Di mana patah tulangnya? Di kaki. Habis itu Oma patah tulang langsung dibawa ke rumah sakit? Iya. Dipakein gips? Iya. Ya, oke. Setelah dipakein gips, Oma tahu nggak cara perawatan gipsnya? Lupa. Oke, nanti kita review lagi ya tentang perawatan gips. Terima kasih Oma Dwi. Tepuk tangan dulu dong buat Oma Dwi. Oke. Jadi sekarang karena tadi udah dibilangin sama Suster Evita, kita mau ngelakuin teknik relaksasi napas dalam. Oma ikutin ya, nanti diperagain juga sama suster-suster yang ada di depan. Boleh dong suster satu? Oke, Suster Lia ya. Nah, sekarang kita belajar teknik relaksasi nafas dalam. Yang pertama, kita harus relax dulu. Nah, kita relax dulu, misalnya kita mau duduk atau kayak duduk di bangku boleh, duduk di atas kasur juga boleh. Kita relaxin diri dulu, terus abis itu boleh tarik nafas. Ya Allah, tarik nafas. Lalu buang. Tarik nafas lagi. Lalu Najwa besok bisa. Oke Oma, sekarang kita lakuin teknik relaksasi nafas dalam. Ini tuh kalau misalnya Oma tadi ngerasain nyeri kan akibat patah tulang, ini bisa dijadikan salah satu alternatif biar gak distraksi nyeri. Nah, kita praktekin sekarang teknik relaksasi nafas dalam. Sekarang Suster Lia yang akan praktekkan. Jadi Oma liatin Suster Lia dulu, habis itu nanti Oma praktekkan juga ya. Oke, sekarang relax dulu. Boleh duduk di atas bangku, boleh di atas tempat tidur juga. Yang pertama, tarik nafas, lalu hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, lalu hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas, lalu hembuskan. Nah, ini cara teknik relaksasi nafas dalam biar Oma tuh distraksi nyeri ya. Kayak kayak biar Oma itu nggak terfokus sama si nyerinya, biar udahlah pokoknya nggak terfokus sama si nyerinya. Oke, sekarang Oma boleh praktekin ya. Kita mulai bareng-bareng boleh? Boleh. Oke, sekarang saya hitung 1, 2, 3, nanti Oma tahan nafas, terus habis itu nanti hembuskan, oke? Oke, yang pertama, Oma tarik nafasnya. 1, 2, 3, hembuskan. Lalu sekali lagi tarik nafasnya. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, Oma udah ngerti kan cara tarik nafas dalam. Nah, sekarang kita mau belajar cara penggunaan kruk ya. Nanti dibantu oleh Suster Aurel. Terima kasih ya Suster Lia. Oke, ini Oma Dwi, kan tadi Oma punya pengalaman ya patah tulang di daerah kaki. Nah, waktu patah tulang di daerah kaki, Oma pakai alat bantu gerak gak? Iya. Oke.
Pakai apa Oma? Pakai ini? Pakai crop? Kanan atau kiri? Kanan. Oke. Sekarang kita akan kasih tahu ke Oma. Jadi kita akan kasih tahu Oma gimana cara penggunaan crop dengan baik. Oke, boleh dimulai ke Aurel, Suster Aurel. Gimana caranya? Sekarang Oma, Suster Aurel akan mempraktekkan gimana cara penggunaan crop dengan benar ya. Oma tolong perhatikan ya. Nah, buat pertama kita pastiin suster itu nyaman dan sejajar ya. Nah, tadi Oma Dwi mana kaki yang sakit? Nah, kaki kanan. Jadi khususnya langkah terlebih dulu karena kaki kanan yang sakit, jadi buat tumpuannya itu kaki kiri. Saya contohkan ya Oma. Gitu kan? Ya, lagi. Udah ini dulu. Seperti ini ya Oma. Oke. Apakah Oma semua udah ngerti cara penggunaan crop dengan benar? Sudah. Oke. Sekarang karena tadi kita udah belajar teknik relaksasi nafas dalam sama penggunaan crop dengan benar, di sini ada nggak Oma yang mau maju ke depan terus habis itu dikasih mempraktekkan apa yang tadi udah suster praktekkan? Ayo Oma. Ayo Oma hadiah. Ayo. Ada hadiahnya. Hadiah terima kasih. Ayo, Oma Dwi kan tadi udah sharing nih pengalamannya, boleh dong. Berarti Oma Dwi udah tahu ya cara penggunaan crop dengan benar? Oke, kita mengasah ini ya, ingatan Oma Dwi ya. Oma Dwi lagi nggak sakit juga ya kakinya. Oh iya, dibantu ya suster. Gimana dong, suster? Ayo ya Allah, Oma. Awas dimalu. Oke, penggunaan crop ya dulu ya. Oma udah nyaman belum Oma? Terus? Disesuaikan. Ketinggalan nggak Oma? Nah, terus abis itu kaki yang kuat buat tumpuan, kaki yang sakit ini, terus jalan begini, gini kan? Ya. Jalannya kaku ya. Oke, beri aplaus dong buat Oma Dwi. Terima kasih Oma Dwi sudah meragakan. Oke, satu lagi kan ada teknik relaksasi nafas dalam. Boleh dong satu Oma maju ke depan buat praktekin gimana caranya teknik relaksasi nafas dalam. Boleh? Oma siapa namanya? Maju ke depan. Oma bisa bantu dong. Bantu. Bisa Oma. Ayo Oma sini. Nah, coba Oma gimana caranya tadi? Ya, nafas dalam. Kita tahan nafas dulu. Tarik nafas dulu kan? Iya. Tarik nafas dulu. Lalu hitung sampai 3, terus kita hembuskan. Lalu tarik nafas lagi. Tahan 1 sampai 3, lalu hembuskan. Oke, terima kasih Oma Ida sudah maju ke depan. Teman. Nah, kita mau nyinggung sedikit tentang materi yang tadi udah disampaikan oleh Suster Evita. Kan kalau misalnya kita pakai gift, kira-kira apa yang nggak boleh kita lakuin kalau misalnya kita pakai gift? Ada yang bisa kasih tahu jawabannya? Tadi kan kita pakai gift, ya kan? Kalau misalnya kita pakai gift, kan kadang kita suka gatal tuh ya kan? Merah. Kalau misalnya digaruk kita bisa merah kan? Kalau digaruk di luarnya pun nggak bakal terasa. Kira-kira tadi kan udah dijelasin ya sama Suster Evita. Nah, Oma masih inget gak tadi Suster Evita ngejelasin apa? Gimana caranya kalau misalnya giftnya itu gatal di daerah kulit yang di dalam gift itu gatal, kira-kira apa saja yang nggak boleh dilakuin? Ayo, boleh dong satu orang tunjuk tangan. Oma Bernat deh, dan tadi Oma Bernat nih. Ayo dong Oma, mau maju? Ayo. Oma Bernat, ayo boleh. Ya, jangan menggaruk. Oke. Terus perhatikan lukanya. Oke. Terus jaga kebersihan si giftnya. Oke, terima kasih Oma Bernat sudah menjawab. Tepuk tangan dong. Nah, Oma hebat banget nih, udah tahu tadi ya materinya udah paham, terus habis itu prakteknya juga udah paham juga. Nanti Oma bisa praktekkan di rumah ya, boleh dikasih tahu ke tetangganya, ke anak-anaknya, atau ke teman-temannya. Nah, terima kasih buat Oma yang sudah datang. Mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi dari semua materi serta praktek yang sudah kami jelaskan?
Tidak, berarti Oma sudah paham ya. Kami harap ilmu yang sudah kami berikan ke Oma bisa bermanfaat. Oke, sekian dari suster-suster yang ada di sini. Oma semoga cepat sembuh. Semoga bahagia selalu, sehat terus ya Oma. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.